같이 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Airatul Jannah dengan NIM 236.005. Di sini, saya ingin memaparkan materi rangkuman pembelajaran pada pertemuan pertama kita, yaitu studi kelayakan bisnis. Mungkin kita bisa memulai dengan memahami tentang pengembangan bisnis. Mengembangkan bisnis adalah suatu keharusan. Karena pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Bisnis yang tidak berkembang cenderung ketinggalan dalam persaingan yang semakin sengit. Pertumbuhan membantu bisnis mengatasi perubahan dalam pasar, teknologi, dan tuntutan pelanggan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengembangan bisnis tidak hanya tentang mencari pelanggan baru, tetapi juga tentang meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Bisnis yang tumbuh secara signifikan seringkali bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan keuangan yang baik dan reinvestasi untuk memperbesar skala operasional. Pertumbuhan yang sehat tidak hanya mencakup peningkatan penjualan atau laba, tetapi juga peningkatan keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam periode yang lebih lama. Secara keseluruhan studi kelayakan bisnis memiliki pengertian yang dimana studi kelayakan bisnis adalah sebuah analisis atau penelitian YNG dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek, ide atau usaha bisnis layak atau tidak dijalankan. Analisis ini mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, finansial, teknis, hukum dan operasional. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis antara lain 1. Mempermudah perencanaan bisnis dengan memberikan gambaran jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam memulai bisnis. 2. Memperkecil risiko kerugian seperti mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan sehingga dapat diatasi sebelum bisnis berjalan. 3. Melancarkan pelaksanaan bisnis dan membantu dalam pengelolaan sumber daya, dan memastikan operasional bisnis berjalan efektif. 4. Meningkatkan peluang keberhasilan melalui analisis matang. Dan masih banyak manfaat lainnya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis yang perlu kita ketahui, antara lain 1. Identifikasi ide bisnis atau merumuskan ide. 2. Pengumpulan data awal. 3. Analisis pasar. 4. Analisis teknis. 5. Analisis keuangan seperti pendapatan, laba, biaya dan arus kas. 6. Analisis legal dan regulasi atau perizinan. 7. Analisis organisasi dan sumber daya. 8. Evaluasi risiko. 9. Pengusulan laporan kelayakan. 10. Pengambilan keputusan. 11. Implementasi rencana bisnis. 12. Monitoring dan evaluasi. Setelah beberapa tahapan yang dilalui, kita juga harus memahami aspek-aspek apa aja yang ada di dalam studi kelayakan bisnis ini. Ada 8 aspek dalam studi kelayakan bisnis secara umum, yaitu 1. Aspek pasar, seperti permintaan pasar, target konsumen, ukuran pasar, serta pesaing yang ada. 2. Aspek teknis, memastikan bahwa bisnis memiliki kapasitas teknis untuk berjalan. 3. Aspek keuangan, seperti pendapatan, biaya, keuntungan dan pengeluaran. 4. Aspek hukum dan regulasi, izin usaha, hak kekayaan intelektual dan pajak. 5. Aspek risiko, menganalisis potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis. 6. Aspek waktu, menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai dan mencapai titik tertentu dalam bisnis. 7. Aspek pemasaran dan promosi. 8. Aspek etika dan tanggung jawab global. Aspek ini juga meliputi tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan bisnis.